Pemirsa Hasanah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan lalu bersabda bahwa penghuni dua kuburan itu sedang disiksa. Yang satu karena tidak hati-hati saat buang air kecil sehingga memercik ke pakaian atau bagian tubuh yang lain. Dan yang satu lagi karena biasa menggunjing orang. Untuk meringankan siksa mereka berdua, beliau mengambil pelepah kurma basah, dibelahnya menjadi dua, lalu ditancapkannya di atas masing-masing kuburan itu. Beliau bersabda, semoga siksaan mereka berdua diringankan selama keduanya belum kering. Apakah berdasarkan hadis ini, kita bisa menanam pohon di atas kuburan agar siksaan orang mati yang ada di dalamnya diringankan? Sebenarnya tidak mengapa menanam pohon di kuburan, tetapi harus diperhatikan jenis tanamannya, juga posisi menanamnya. Misalnya di sela-sela makam, bukan di atas makam. Dan dipilih jenis tanaman yang akarnya tidak mencapai jasad mayit di dalam tanah. Jika akarnya mencapai jasad mayit di dalamnya dan berpotensi merusak tulang belulang yang tersisa, maka hukumnya berubah menjadi terlarang. Karena bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melarang memecahkan tulang orang mati. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memecahkan tulang orang mati sama seperti mematahkan tulangnya saat masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ibnu Majah menambahkan berdasarkan hadis yang dituturkan oleh Ummu Salamah bahwa yang dimaksud adalah sama dosanya. Seorang tokoh mazhab Syafi'i abad ke-18 Masehi menambahkan, jika tanaman itu akarnya mencapai tulang mayat, maka haram hukumnya. Tapi jika pun tidak sampai, hukumnya makruh berat. Bahkan ada yang memandangnya haram. Lalu bagaimana jika kita meniru Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menancapkan dahan basah di atas makam agar diringankan siksaannya? Menanam pohon di kuburan berbeda dengan sekedar menancapkan batang kayu basah atau menabur bunga di atas pusara. Sebagaimana ulama menjelaskan, menancap dahan atau kayu basah di atas makam tidak akan bermanfaat bagi mayit. Ketika Nabi menancapkan pelepah pohon kurma yang basah di atas dua makam, sehingga meringankan azab dari kedua penghuni kuburan, itu karena syafaat dan doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun pelepah basah yang ditancapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas kedua kuburan itu hanyalah sebagai penanda batas waktu diterimanya syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi kedua penghuni kuburan itu agar azab keduanya diringankan. Hal ini diperkuat hadis lain dalam riwayat Muslim. Aku melewati dua kuburan yang sedang disiksa. Maka dengan syafaatku, aku ingin agar azabnya diringankan dari keduanya selama kedua pelepah itu masih basah. Hadis riwayat Muslim. Jadi penyebab diringankannya azab bukanlah pelepah basah, akan tetapi syafaat dan doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan wewenang khusus dari Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun sejumlah ulama bermazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi Al-Albantani, Syekh Bakri Al-Dimyati, dan Syekh Khatib Al-Syarbini menjelaskan, boleh menancapkan sebatang kayu basah di atas pusara, atau bahkan mencakup nyekar dengan bunga dan menyiraminya dengan air dingin. Wallahu alam. Pemirsa Hasanah, pernahkah kita memperhatikan tingkah binatang di pekuburan? Terkadang ada hewan-hewan yang berkeliaran di areal perkuburan bertingkah ganjil dan itu terjadi secara tiba-tiba. Mungkin saja itu karena mereka ketakutan akan sesuatu atau menyatakan keprihatinan terhadap makhluk lain. Bahkan boleh jadi tingkah hewan itu karena merasa kasihan dengan para penghuni kubur yang tengah mengalami siksaan akibat perbuatan buruk mereka di dunia. Karena memang hewan memiliki kemampuan mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan akan hal ini, bahwa hewan-hewan memiliki kemampuan mendengar jeritan siksa kubur. Kabar ini diriwayatkan Imam Muslim dari penuturan sahabat Rasul Zaid bin Sabit. Ia menuturkan, suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Najjar. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya. Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat 4-6 kuburan. Dan hampir saja beliau terjatuh. Beliau lalu bertanya, siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini? Seorang sahabat menjawab, saya. Beliau bertanya, lalu kapan mereka mati? Ia menjawab, mereka mati pada zaman jahiliyah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya
Seandainya kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar. Menurut para ulama, keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Nabi juga menjelaskan mengapa manusia tidak mampu mendengar suara jeritan atau rintihan para penghuni kubur yang tengah mengalami siksaan. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita agar kita tidak takut mendengarnya. Selama masih di dunia, kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepada penghuni kubur yang bergelimang dosa. Bayangkan saja ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat, banyak orang yang langsung mati. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh malaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Rasulullah sendiri pernah menyatakan, seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa, ia akan pingsan. Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin yang berdosa. Apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang kafir. Entah apa jadinya jika sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kita bisa mendengar jeritan siksa kubur. Tentu tidak ada seorang pun yang berani menguburkan mayat saudaranya. Karena jika mayat itu disiksa dan para peziarah yang mengantarkan ke kuburan mendengar, akan terjadi kegaduhan dan ketakutan luar biasa. Namun begitu, bisa saja seorang manusia bisa mendengar apa yang dialami oleh penghuni kubur. Namun itu pun kasusnya sangat terbatas. Dan tentu ada hikmah tersendiri mengapa hal itu terjadi. Yang pasti, Nabi SAW bisa mendengar jeritan penghuni kubur yang sedang disiksa. Bahkan siksaan neraka pun Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ada hikmah tersendiri mengapa Nabi SAW diberi keistimewaan mampu mendengar suara alam kubur. Pantas saja jika Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam sabdanya, andai saja kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan lalu bersabda bahwa penghuni dua kuburan itu sedang disiksa. Yang satu karena tidak hati-hati saat buang air kecil sehingga memercik ke pakaian atau bagian tubuh yang lain. Dan yang satu lagi karena biasa menggunjing orang. Untuk meringankan siksa mereka berdua, beliau mengambil pelepah kurma basah, dibelahnya menjadi dua, lalu ditancapkannya di atas masing-masing kuburan itu. Beliau bersabda, semoga siksaan mereka berdua diringankan selama keduanya belum kering. Apakah berdasarkan hadis ini, kita bisa menanam pohon di atas kuburan agar siksaan orang mati yang ada di dalamnya diringankan? Sebenarnya tidak mengapa menanam pohon di kuburan, tetapi harus diperhatikan jenis tanamannya, juga posisi menanamnya. Misalnya di sela-sela makam, bukan di atas makam. Dan dipilih jenis tanaman yang akarnya tidak mencapai jasad mayit di dalam tanah. Jika akarnya mencapai jasad mayit di dalamnya dan berpotensi merusak tulang belulang yang tersisa, maka hukumnya berubah menjadi terlarang. Karena bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang melarang memecahkan tulang orang mati. Nabi SAW bersabda, memecahkan tulang orang mati sama seperti mematahkan tulangnya saat masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ibnu Majah menambahkan berdasarkan hadis yang dituturkan oleh Ummu Salamah bahwa yang dimaksud adalah sama dosanya. Seorang tokoh mazhab Syafi'i abad ke-18 Masehi menambahkan, jika tanaman itu akarnya mencapai tulang mayat, maka haram hukumnya. Tapi jika pun tidak sampai, hukumnya makruh berat. Bahkan ada yang memandangnya haram. Lalu bagaimana jika kita meniru Nabi SAW dengan menancapkan dahan basah di atas makam agar diringankan siksaannya? Menanam pohon di kuburan berbeda dengan sekedar menancapkan batang kayu basah atau menabur bunga di atas pusara. Sebagaimana ulama menjelaskan, menancap dahan atau kayu basah di atas makam tidak akan bermanfaat bagi mayit.
ketika Nabi menancapkan pelepah pohon kurma yang basah di atas dua makam sehingga meringankan azab dari kedua penghuni kuburan, itu karena syafaat dan doa dari Nabi SAW. Adapun pelepah basah yang ditancapkan oleh Nabi SAW di atas kedua kuburan itu hanyalah sebagai penanda batas waktu diterimanya syafaat Nabi SAW bagi kedua penghuni kuburan itu agar azab keduanya diringankan. Hal ini diperkuat hadis lain dalam riwayat Muslim. Aku melewati dua kuburan yang sedang disiksa. Maka dengan syafaatku, aku ingin agar azabnya diringankan dari keduanya selama kedua pelepah itu masih basah. Hadis riwayat Muslim. Jadi penyebab diringankannya azab bukanlah pelepah basah, akan tetapi syafaat dan doa dari Nabi SAW. Dan ini merupakan wewenang khusus dari Muhammad SAW. Namun sejumlah ulama bermazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi Al-Albantani, Syekh Bakri Al-Dimyati, dan Syekh Khatib Al-Syarbini menjelaskan boleh menancapkan sebatang kayu basah di atas pusara atau bahkan mencakup nyekar dengan bunga dan menyiraminya dengan air dingin. Wallahu a'lam.